Engkau sungguh dalam hidup kami. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami adalah cara Tuhan membentuk kami, cara Tuhan memproses kami, dan cara Tuhan membawa kami makin hari makin dewasa dalam pengenalan kami akan Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa untuk sukacita yang tiap hari Tuhan berikan buat kami. Dan kalau hari ini kami berkesempatan untuk bersama-sama saudara-saudara kami beribadah, bersyukur untuk kasih Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau sendiri yang mengajar kami. Roh Kudus, Engkau sendiri yang menuntun kami untuk mengerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa dalam segala keterbatasan kami percaya Engkau yang menyempurnakan Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba yang menyampaikan isi hatimu, biarlah sesuai dengan apa yang Engkau mau Tuhan Yesus. Berkati setiap kami untuk menjadi tanah yang subur dan menerima firman-Mu, supaya kami menjadi pelaku-pelaku yang taat. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, berdoa, dan sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau belajar firman Tuhan dari seorang yang buta, ya. Di dalam Markus 10, ya, boleh kita buka sama-sama. Markus 10. Ya. Markus 10 nanti dimulai di ayat yang ke-46 sampai 52. Ya. Saya akan bacakan dan Bapak Ibu sama-sama mengikuti dari tempat masing-masing, ya. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Ya. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ayat 47, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Ya. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ya. Jadi lalu orang buta itu, Bartimeus itu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ya, Bapak Ibu Saudara, bacaan ini ada tertulis juga di kitab Matius dan kitab Lukas. Agak sedikit beda-beda, ya, cuman intinya sama bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya mencoba membaca perlahan-lahan waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini, dan saya dapatkan beberapa hal bahwa begitu luar biasanya cara Tuhan menyembuhkan Bartimeus, ya. Jadi rupanya Bartimeus itu kita nggak tahu dia sudah buta sejak kapan. Tidak ditulis dalam Alkitab bahwa dia buta sejak kecil atau remaja atau ada sesuatu yang menyebabkan dia buta. Tetapi yang kita tahu bahwa dia mendengar tentang Tuhan Yesus. Firman Tuhan hari ini saya kasih tema mendengar yang tak terlihat.
ya. Jadi Bartimeus ini buta, tapi dia tidak tuli, Bapak Ibu Saudara. Bartimeus ini buta, tapi dia mengikuti hal-hal tentang Tuhan Yesus. Bartimeus ini dia tidak dapat melihat, tapi dia mendengar apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dia mendengar siapa Tuhan Yesus. Dia melakukan kegiatan sehari-hari, mungkin hanya duduk di pinggir jalan, dan dikatakan dia mengemis, ya, dikatakan dia mengemis, dan ternyata dia tidak hanya duduk diam, tapi dia mengikuti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Hal pertama yang kita pelajari dari Bartimeus adalah Bartimeus mendengar tentang Tuhan Yesus, mengikuti tentang Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus kerjakan, tentang kasih-Nya, pengajaran-pengajarannya, bahkan mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, itu ya bahasanya Bartimeus nyimak gitu, ikut, mengetahui, mengupdate gitu ya. Ya kalau zaman sekarang mungkin Tuhan Yesus punya Instagram gitu ya, dan Bartimeus tentunya nggak bisa lihat, tapi ada YouTube, ada hal-hal yang bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus. Orang-orang waktu itu pasti membicarakan tentang Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus mengasihi, bagaimana Tuhan Yesus mengampuni, bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan tentang tidak boleh menghakimi, bagaimana Tuhan Yesus bahkan melakukan mujizat-mujizat, menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang yang dihakimi, hatinya yang terluka Tuhan Yesus sembuhkan, seperti seorang perempuan Samaria. Ya, bahkan Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Bapak Ibu Saudara, sekalipun Bartimeus itu buta, tapi dia tidak tuli. Sekalipun Bartimeus tidak bisa melihat apa yang Tuhan Yesus kerjakan, tapi dia merasakan bahwa hadirat Tuhan itu begitu kuat, menyembuhkan, mengajar, mengasihi, bahkan membawa orang-orang yang berbondong-bondong itu, dikatakan berbondong-bondong mengikuti perjalanan Tuhan Yesus. Itu Bartimeus tahu. Ya, di ayat yang ke-46 dikatakan bahwa Yesus bersama murid-murid dan banyak orang-orang yang berbondong-bondong. Itu Bartimeus tahu. Ya. Saudara, kita tahu kalau orang yang buta biasanya dikasih Tuhan kepekaan yang lebih gitu ya. Dan ayat 47 dikatakan ketika didengarnya bahwa Yesus orang Nazaret itu lewat ya. Jadi waktu Tuhan Yesus sedang lewat, Bartimeus tuh dengar. Maka mulailah ia berseru. Jadi kalau saya mau katakan bahwa Bartimeus ini penasaran, pengen ketemu Tuhan Yesus, tapi gimana caranya? Lawang dia buta, mau kemana-mana menunggu bantuan orang untuk menuntunnya, membawanya supaya bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan itu pun nggak bisa gampang karena di sekeliling Tuhan Yesus pasti banyak orang berdesak-desakan dan ribuan. Kalau saya boleh gambarkan seperti Tuhan Yesus membawa banyak orang untuk menerima berkat dari 5 roti dan 2 ikan itu ribuan orang gitu ya Bapak Ibu Saudara. Dan seorang buta pasti ya udah patah arang lah, nggak mungkin lah bisa deket-deket dengan Tuhan Yesus. Apalagi mau didoakan, minta kesembuhan gitu ya. Ya berharap aja duduk di pinggir jalan, siapa tahu suatu ketika Tuhan Yesus lewat. Ya, kita masuk ke poin yang kedua ya Bapak Ibu Saudara. Hal kedua yang kita pelajari bahwa ketika tahu bahwa Tuhan Yesus lewat, ketika didengarnya bahwa yang lewat itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah Bartimeus berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, nggak dibilang bahwa Bartimeus memanggil Yesus, enggak. Berseru, saudara, berseru itu sesuatu yang lebih heboh daripada sekedar manggil gitu ya. Berseru, dan itu
dilakukan pasti berkali-kali. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan saudara, orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus, yang di sekeliling Tuhan Yesus, yang radiusnya paling dekat dengan Tuhan Yesus, terganggu dan mereka marah, mereka menegur Bartimeus. Ya, bahkan di bahasa terjemahan yang lain dikatakan mereka menghardik Bartimeus. Mereka katakan diam, mengganggu dan lain sebagainya. Padahal kalau kita lihat Yesus dikelilingi dengan orang banyak juga mungkin nggak tahu siapa yang teriak, siapa yang manggil gitu ya, siapa yang berseru-seru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, karena terlalu banyak orang ya. Dan saudara, sekalipun dilarang oleh murid-murid, orang-orang di sekitar Tuhan Yesus saat itu, tapi Bartimeus semakin keras berseru. Ya, dikatakan di ayat 48, banyak orang menegurnya. Jadi nggak cuma satu orang yang menegur loh Bapak Ibu. Dikatakan banyak orang yang menegur supaya ia diam. Dan ternyata Bartimeus tidak diam. Bartimeus semakin keras berseru, teriak berkali-kali, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Terus menerus. Dan dia teriak sampai Tuhan Yesus berhenti melangkah. Dikatakan lalu Yesus berhenti. Saudara bisa bayangkan di tengah kerumunan orang banyak, ada seorang Bartimeus teriak sampai Tuhan Yesus menghentikan langkahnya. Saudara, teriakan yang seperti apa yang Bartimeus teriak, lakukan, sampai Tuhan Yesus tuh akhirnya stop berjalan. Yang tadinya Tuhan Yesus berjalan, menyapa mungkin orang-orang yang dilewatinya. Nggak tahu kalau ada seorang yang duduk di pinggir jalan, manggil Tuhan Yesus, berkali-kali teriak keras, berseru-seru, sampai akhirnya Tuhan Yesus berhenti. Saudara, luar biasa ya. Kita belajar satu hal, kalau tadi hal yang pertama kita belajar tentang seorang Bartimeus yang rindu ketemu Tuhan Yesus, rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Sekalipun dia tahu mungkinkah gitu ya. Tapi hal yang kedua yang kita pelajari bahwa dia berseru kepada Tuhan Yesus dan semakin keras berseru, berkali-kali dia berteriak memanggil Tuhan Yesus. Itu sikap yang tidak menyerah, tindakan yang tidak menyerah. Sampai Tuhan Yesus menjawab, sampai Tuhan Yesus berhenti melangkah, sampai Tuhan Yesus menunda dulu untuk jalan, Tuhan Yesus cari siapa yang teriak memanggil dia gitu ya. Itu hal yang kedua. Bartimeus tidak menyerah. Bartimeus ngotot manggil Tuhan Yesus. Ya. Puji Tuhan. Hal yang ketiga yang kita pelajari dari seorang Bartimeus adalah di ayat yang ke-50, ayat 49 dulu. Jadi waktu Tuhan Yesus berhenti dan mendengar, mencari-cari mungkin siapa yang panggil, siapa yang teriak gitu ya, siapa yang berseru-seru panggil Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tuhan Yesus bilang, panggillah dia. Mereka nih orang-orang di sekitar Tuhan Yesus memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Jadi orang-orang ini datang kepada Bartimeus dan bilang, kuatkan hatimu, memberi semangat buat Bartimeus supaya datang pada Tuhan Yesus. Ya, di bacaan di terjemahan yang lain dikatakan, Bartimeus, engkau orang yang beruntung karena Tuhan Yesus mau menyapamu, Tuhan Yesus menyuruh memanggilmu gitu ya. Saudara, apa yang Tuhan Yesus lakukan itu berawal dari panggilan, teriakan dari Bartimeus. Tuhan Yesus berhenti, Tuhan Yesus menunda berjalan, dan Tuhan Yesus katakan, panggil dia. Kemudian di ayat yang ke-50 dikatakan, lalu Bartimeus menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri
dan pergi mendapatkan Yesus. Saudara, apa yang Bartimeus lakukan tidak berhenti sampai dia berteriak memanggil Tuhan Yesus. Tidak berhenti sampai dia hanya berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tidak sampai di situ. Tapi dikatakan dia menanggalkan jubahnya. Di terjemahan lain dikatakan dia melemparkan jubahnya, saking semangat, saking nggak nyangka ternyata Tuhan Yesus mendengar teriakannya. Dia nggak nyangka bahwa Tuhan Yesus peduli dengan apa yang dia ada di hatinya. Bahwa dia mau ketemu Tuhan Yesus. Dia rindu mau berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Dia berdiri, dia melompat. Di terjemahan lain dikatakan dia melompat, dia berlari mendapatkan Tuhan Yesus. Saudara, tidak sekedar mempunyai semangat yang tinggi. Tapi dikatakan dia menanggalkan jubahnya, menanggalkan kesombongannya, menanggalkan, mungkin dia sudah nyaman duduk di pinggir jalan, dia mau menanggalkan kemapanannya. Dia mau menanggalkan bahwa, Yesus aku ini kan buta, Yesus dong yang datang ke aku gitu ya. Tapi dia mau tanggalkan kesombongan, tanggalkan kenyamanannya duduk di pinggir jalan, dia datang pada Yesus dengan kerendahan hati. Saudara bayangkan sekian ribu orang di sekitar Tuhan Yesus dan dia pasti berusaha menerobos orang-orang banyak itu di dalam kebutaannya. Harusnya dia menuntut, Tuhan aku ini kan buta, Tuhan datang deh ke aku gitu ya. Tapi dia mau menanggalkan segala keangkuhannya, segala keakuannya, segala kadang orang dalam keadaan yang ya minta dikasihani begitu ya. Minta Tuhan Yesus kasihani aku dong. Aku nih buta, aku nggak bisa apa-apa. Pasti Tuhan yang bisa datang ke aku gitu. Bartimeus bisa saja seperti itu. Tapi dia mau lakukan berdiri, dia melompat, dia lemparkan jubahnya, dan dia berlari mendapatkan Yesus. Saudara, ini tindakan yang luar biasa. Ya. Banyak orang yang berseru-seru pada Tuhan, berdoa, minta Tuhan lakukan sesuatu, tapi dia nggak melakukan apa-apa. Kita rindu datang sama Tuhan dan kita minta Tuhan lakukan mujizat dalam hidup kita. Tapi kita duduk diam di rumah, rebahan, nggak lakukan sesuatu. Saudara, kita belajar dari Bartimeus yang hari ini untuk menanggalkan kesombongan, melemparkan jubah kita, melemparkan segala keangkuhan kita, datang pada Yesus dengan kerendahan hati. Ya. Hal yang keempat yang kita bisa lakukan, kita bisa belajar dari Bartimeus adalah ayat yang ke-51. Tuhan Yesus lihat Bartimeus, seharusnya Tuhan Yesus tahu bahwa Bartimeus ini buta. Harusnya Tuhan Yesus tahu bahwa Bartimeus pasti mau sembuh, mau matanya disembuhkan. Tapi Tuhan Yesus tanya kepada Bartimeus, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Dan di ayat 52 dikatakan, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah Bartimeus. Lalu Bartimeus mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara, Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta itu ada beberapa cara, ya. Jadi ada orang buta yang disembuhkan dengan Tuhan Yesus ambil lumpur, dioles-oles di mata, kemudian dikatakan engkau sembuh dan lain sebagainya. Tapi untuk Bartimeus ini, yang Tuhan Yesus lakukan, Tuhan Yesus cuma tanya, apa yang engkau mau aku perbuat bagimu? Tuhan Yesus nggak ngucek-ngucek matanya Bartimeus. Tuhan Yesus nggak memegang Bartimeus. Di sini sih tidak ditulis ya. Tapi saya mendapat satu hikmat Tuhan bahwa begini, sebenarnya yang menyembuhkan Bartimeus itu adalah imannya sendiri. Ketika Bartimeus
punya kerinduan untuk ketemu Tuhan Yesus. Tentunya yang diharapkan dia mau sembuh. Langkah kedua yang Bartimeus lakukan adalah dia berseru, dia memanggil Tuhan Yesus. Dia bisa saja berpikir, Tuhan Yesus lewat dengan orang banyak, aku nggak mungkin. Udah aku pasrah aja. Tapi dia berteriak, berseru. Hal ketiga yang Bartimeus lakukan adalah dia menanggalkan kesombongannya, menanggalkan jubahnya. Dia lari menghampiri Tuhan Yesus, mendatangi Tuhan Yesus. Dan dari situ Tuhan Yesus melihat bahwa iman Bartimeus yang kuat, iman Bartimeus yang sungguh-sungguh mau mencari Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, imannya menyembuhkannya, imannya menyelamatkannya. Terkadang kita bertumpu pada keinginan untuk sembuh, keinginan untuk lolos dari pergumulan, keinginan untuk melewati pergumulan. Tapi kita tidak melakukan apa yang menjadi bagian kita. Kita duduk diam dan menanti saja apa yang Yesus mau dalam hidup kita. Ibu Saudara, di sini dikatakan bahwa pergilah. Jadi waktu Tuhan Yesus bilang, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Itu Bartimeus sudah sembuh. Ya, jadi ketika Bartimeus melangkahkan kakinya mengikuti Tuhan Yesus, saat itu Bartimeus sudah sembuh. Saudara bayangkan di tengah orang banyak, dia bisa menerobos, dia padahal buta, dia bisa mendatangi Tuhan Yesus. Dia nggak tahu Tuhan Yesus berdiri di posisi yang mana. Tapi dia berdiri dan menghampiri mendatangi Tuhan Yesus. Bukankah waktu itu dia sudah sembuh? Bukankah waktu itu matanya sudah melihat? Makanya dia bisa mendatangi Tuhan Yesus. Ya. Jadi mujizat itu terjadi ketika dia sedang menghampiri Tuhan Yesus. Hal luar biasa yang saya dapatkan adalah Bartimeus tidak cari mujizat. Bartimeus cari Tuhan Yesus. Dan ketika dia cari Tuhan Yesus, maka dia mengalami mujizat. Mari setiap kita cari Tuhan Yesus, cari Tuhan. Maka mujizat-mujizat akan mengikuti kita. Amin. Jangan cari mujizat dulu Bapak Ibu Saudara. Kita nggak akan ketemu Tuhan Yesus dan hanya sampai di situ kehidupan kita. Tapi ketika kita cari Tuhan Yesus, kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus, maka kita akan alami mujizat demi mujizat. Iman yang menyembuhkan itu yang menjadi pertolongan bagi kita. Ya. Di akhir ayat yang ke-52 dikatakan, pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bapak Ibu Saudara, kalau di Matius, di kitab Matius ditulis, ada 2 orang buta. Tapi kenapa yang dibahas hanya Bartimeus? Itu jadi pertanyaan buat saya, Tuhan, kan ada 2 orang buta ya di kitab Matius ditulis. Kenapa di selanjutnya Markus, Lukas, yang dibahas cuma Bartimeus? Yang satunya kemana gitu ya? Pertanyaan saya. Kan Tuhan kasih saya pengertian gini. Mungkin yang mengikuti Tuhan Yesus hanya Bartimeus. Atau mungkin yang teriakannya paling keras Bartimeus. Dan mungkin yang berlari menghampiri Tuhan Yesus hanya Bartimeus. Yang satunya, dia menunggu Tuhan Yesus. Atau yang satunya, dia sudah sembuh, dia sudah bisa melihat, tapi dia tidak mengikuti Tuhan Yesus. Dia kembali melakukan aktivitasnya, dan Bartimeus mengikuti Tuhan Yesus. Itulah kenapa Bartimeus yang menjadi catatan di kitab Matius, Markus, dan Lukas. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini. Dan saya tahu bahwa perjalanan kehidupan kita
Bermacam-macam pergumulannya. Perjalanan kehidupan kita, eh, mungkin sampai hari ini ada yang masih mengalami sakit, masalah yang nggak selesai-selesai. Atau hal sederhana mungkin, kita baca firman, kita rindu ketemu Tuhan Yesus, tapi kita nggak ngerti-ngerti firman. Kita secara rohani kita buta. Kita bisa melihat, tapi iman kita buta. Kita nggak mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita hanya melakukan apa yang kita tahu kita mau gitu ya. Saudara seperti Bartimeus, mari terus rindukan Tuhan Yesus. Mari terus rindukan kasih-Nya, rindukan lawatannya, rindukan hal-hal yang Tuhan Yesus mau kerjakan dalam hidup kita. Rindukan ketemu Tuhan Yesus setiap hari. Rindukan perjalanan hidup kita selalu dengan Tuhan Yesus. Ya. Kemudian ayo berseru, setiap saat berseru pada Tuhan. Bukan hanya ketika kita ada masalah, bukan hanya ketika kita punya pergumulan, baru kita setiap hari Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi begitu kita udah seneng, sudah happy, gak ada masalah, semua lancar dan baik-baik saja, kita juga santai. Kita ketemu Tuhan Yesus, nanti hari Minggu aja, baru kita ibadah gitu ya. Kita bisa kok pergi, berangkat, berdoa, singkat aja, udah selesai gitu ya. Mari seperti Bartimeus, berteriak, berseru, berkali-kali sampai Tuhan Yesus menghentikan langkahnya. Berseru sampai Tuhan Yesus berhenti dan katakan, kamu mau apa? Apa yang engkau mau aku lakukan bagimu? Jangan sampai Tuhan Yesus bilang, kamu gak minta apa-apa dariku. Jadi aku mau buat apa? Dan tanggalkan kesombongan kita, tanggalkan bahwa kita bisa, tanpa Tuhan Yesus kok. Aku lancar-lancar aja Tuhan Yesus. Kan Tuhan Yesus memang ada, ya udah aku bisa kok. Saudara, firman Tuhan katakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Terus cari Tuhan, terus kejar Tuhan, terus kejar hadiratnya, kejar penyertaannya dalam hidup kita. Ya Bapak Ibu Saudara, dan hal yang keempat tadi, kita belajar untuk terus percayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Mengikut Tuhan Yesus, membawa Tuhan Yesus selalu dalam perjalanan kehidupan kita. Tidak ada yang mustahil. Kalau orang bilang hari-hari ini hari-hari resesi, hari-hari krisis, tapi buat kita pengharapan tidak pernah mengecewakan di dalam Tuhan. Amin. Yang amin boleh kasih jempol. Ya Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Karena kadang orang berpikir bahwa kalau aku sakit, aku berdoa, aku harus sembuh. Tapi mujizat yang terbesar, mujizat yang luar biasa adalah perjumpaan kita dengan Tuhan. Perjumpaan kita dengan Tuhan itu akan membawa kita mengalami damai sejahtera, sukacita yang ajaib. Bahkan ketika kita mengalami sukacita dan damai sejahtera itu, sakit yang kita alami tidak akan kita rasakan. Dan saudara tahu itu menjadi kesaksian buat banyak orang. Dikatakan di akhir bacaan kita tadi, bahwa banyak orang, seluruh rakyat memuji Tuhan. Sudahkah orang-orang di sekeliling kita memuji Tuhan karena melihat hidup kita? Ataukah malah mereka bilang, aku gak mau temenan sama dia. Dia begitu, aku masih jauh lebih baik dari dia. Tuhan Yesus baik, amin. Mari terus kejar pengenalan akan dia. Haleluya. Oke. Puji Tuhan, saya mau kita akhiri dengan satu pujian.
Ada video. Oh iya, sorry, saya lupa ada video. Saya kemarin siapin satu video ini, ya saya percaya bisa memberkati kita semua ya. Suara. Ya, ini judulnya retak atau kehancuran, luka. Jadi setiap ada perkataan yang melukai, itu akan terus ada di hati. Di gambaran kita bahwa kita menyimpan banyak luka. Kita buta akan kebenaran firman Tuhan. Kita nggak bisa melihat kasih Tuhan. Bahkan ketika orang-orang di sekeliling kita berkata-kata yang kasar, luka itu makin bertambah. Bahkan di lingkungan keluarga pun luka itu bertambah, sakit bertambah terus. Orang yang terluka akan cenderung melukai. Inilah gambaran hidup kita bahwa kita selalu terluka. Namun ada satu pribadi yang sanggup menyembuhkan luka itu. Dia memberikan hatinya, hidupnya, mengorbankannya untuk menyembuhkan kita, untuk memulihkan kita. Dialah Yesus. Mari rindukan Yesus terus dalam hidup kita. Mengasihi kita. Jadilah berkat buat setiap orang yang terluka. Kita sudah disembuhkan, kita sudah dipulihkan. Ya, puji Tuhan. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru, berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita sudah bilang, selama ini kita sudah berseru-seru sama Tuhan. Kita sudah berdoa, gak habis-habis. Tapi jawaban itu belum datang. Tuhan gak jawab doaku. Saya mau katakan seperti Bartimeus, jangan pernah berhenti berteriak kepada Yesus.
Jangan pernah berhenti berseru-seru kepada Tuhan. Atau mungkin ada yang belum kita tanggalkan. Mungkin ada kesombongan, ada keangkuhan, ada hal-hal yang harus kita bereskan di hadapan Tuhan. Karena kalau kita tidak membereskan itu, teriakan kita terhalang, doa kita terhalang. Mari rindukan Tuhan Yesus, rindukan Dia selalu berseru, berseru dan terus berseru. Lalu tanggalkan segala yang membebani kita, kesombongan, keangkuhan kita. Miliki kerendahan hati, terus kerendahan hati yang kita miliki. Maka firman-Nya katakan, imanmu yang menyembuhkanmu, imanmu yang menyelamatkanmu. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini kami mau bilang Tuhan, bahwa kami mau terus rindukan Engkau. Pagi hari ini kami mau tanggalkan segala keangkuhan kami, kesombongan kami, segala kemapanan kami, kenyamanan kami, dan kami mau berlari mendatangi Engkau Tuhan. Kami mau terus-menerus berseru kepadamu. Kami tahu bahwa segala sesuatunya telah Engkau lakukan dengan ajaib bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang mengajar kami pagi hari ini. Biarlah kami Engkau bawa untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang taat Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan lanjutkan dengan doa syafaat. Ya, saya meminta Pak Tom untuk doa syafaat, Pak. Sekalian doa berkat ya, Pak. Nanti doa berkat Pak Edwin ya, Bu. Oh ya, baik, Pak. Ya, mari kita berdoa syafaat. Bapa, kami bersyukur pada saat pagi hari ini kami diberkati oleh firman Tuhan, di mana hamba-Mu Ibu Mary menyampaikan kepada kami, dipakai Tuhan, untuk menyatakan isi hati Tuhan. Ada seorang buta yang bernama Bartimeus, mencoba mencari Yesus, memohon pertolongan dari Tuhan, dan berteriak dengan keras. Semua orang-orang di sekitar Yesus terganggu, sehingga menghalangi daripada Bartimeus, bahkan menegur. Namun Bartimeus semakin keras berseru-seru. Tuhan, kami pun sering dalam kekristenan kami mau pengen dekat kepada Yesus, karena Yesuslah sumber pertolongan. Namun Tuhan, selalu ada tantangan. Dan tantangan itu tidak jauh-jauh. Justru orang-orang yang kami anggap dekat dengan Tuhan Yesus menghalangi kami untuk datang kepada Yesus. Tapi Tuhan, Bartimeus memberikan satu pembelajaran kepada kami. Meskipun ada tantangan dari orang-orang terdekat, orang-orang yang dekat dengan Yesus, mungkin itu orang-orang Kristen, mungkin itu saudara-saudara seiman ataupun keluarga. Tapi kami mau seperti Bartimeus yang memiliki iman, kasih kepada Tuhan Yesus, mendekat kepadamu. Hari ini Tuhan perbaharui pengiringan kami kepada Tuhan, supaya kami memiliki iman seperti Bartimeus. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Bu Mary yang sudah Tuhan pakai untuk menyampaikan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Doa kami kepada Bu Mary, Tuhan berkati beliau, urapi beliau dengan Roh Kudus-Mu, sehingga hikmat Tuhan di dalam penyampaian firman Tuhan semakin tajam di dalam pendengaran rohani. Dan kami semua umat Tuhan diberkati oleh pelayanan beliau. Terima kasih Bapak.
Pagi menjelang siang ini kami berdoa buat anakmu, yaitu Tuhan, keluarga dari Nixon. Bapa, kerinduan hati mereka ingin memiliki keturunan. Kami berdoa memohon kepadamu, sesuai dengan firman-Mu, Engkau berkata, Engkaulah yang merajut anak di dalam kandungan ibu. Oleh karena itu Tuhan, kami doakan, kiranya Engkau memberkati kandungan dari istri dari saudara kami, Nixon. Sehingga tepat pada waktunya Tuhan, mereka memiliki keturunan yang daripada Allah. Segala hal yang menghalangi mereka untuk memiliki keturunan, kami tolak di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Berkati keluarga Nixon dan istrinya, pekerjaan mereka di Surabaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk keluarga Pak Sianturi, Tuhan memberkati mereka, jauhkan dari kesialan, kegagalan, dan dari kecelakaan. Berkati keluarga Amang Sianturi, anak-anak, istri, pekerjaan usaha mereka. Tuhan berkati dengan limpah-limpah. Kami berdoa untuk keluarga Pak Hartono dalam usaha material mereka. Tuhan memberkati senantiasa. Jauhkan dari segala krisis dan lain sebagainya. Tetap kirimkan kepada mereka di usaha mereka customer pembeli dalam nama Tuhan Yesus. Anak cucu, usaha pekerjaan dari anak cucu kami berdoa. Tuhan memberkati dan berlipat kali ganda. Kami berdoa untuk keluarga Amang Manulang. Berkati ya Bapa, kerinduan hati mereka, Engkau yang lebih tahu daripada kami. Sama seperti Bartimeus berkata, Rabuni, my Lord, Tuhanku, Guruku, buatlah aku melihat. Hari ini kami berdoa untuk keluarga dari Amang Simanulang. Seperti Tuhan Yesus bertanya, apa yang aku mau lakukan untuk menjawablah dalam hati kita semua. Ketika hati kita benar, seperti Bartimeus, benar, Tuhan Yesus hanya mengatakan, apa yang ingin aku lakukan buat engkau. Hari ini masing-masing kita, di tempat kita masing-masing, kalau hal ini diperhadapkan kepada kita, apa yang aku ingin lakukan kepadamu. Bapak, Ibu, Saudaraku, jawablah dalam hatimu. Kami berdoa ya Allah, untuk keluarga Amang Simanulang, berkati anak-anak, berkati pekerjaan usaha mereka di usia mereka yang sudah pensiun, Tuhan pelihara, Tuhan jaga, seperti biji mata Tuhan. Hamba berdoa juga buat Amang Sianturi, dan Amang Sitorus. Tuhan menyerahkan keluarga Amang, Inang, anak-anak, cucu mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau rawat, Engkau pelihara keluarga Amang Sitorus. Tidak Kau biarkan sendiri, Engkau memelihara seperti biji matamu, sampai masa tua, sampai masa putih rambut, Tuhan menjaga, menggendong, memeluk, bahkan memelihara dengan cara Tuhan yang di luar akal pikiran. Jauhkan segala sakit, kecelakaan, kegagalan, dan kami berdoa menyerahkan peparan keturunan anak-anak ke dalam tangan Tuhan. Rancangan Tuhan damai sejahtera untuk keluarga Mang Sitorus. Kami berdoa buat keluarga Bapak Daniel Ingratubun di Bekasi. Tuhan, terima kasih buat pujian, saksian yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Berkati keluarga Pak Daniel, istri, dan kedua anak mereka. Berkati di dalam usaha pekerjaan. Setiap kali hamba-Mu keluar dari rumah, jadikan ketika pulang mendapatkan berkat-berkat yang limpah daripada Tuhan. Diberkatilah Engkau saat Engkau masuk dan saat Engkau keluar. Hamba berdoa, urapi perkataan mulut bibir, sehingga di dalam pekerjaan selalu mendatangkan hasil yang berlipat ganda. Kami berdoa buat anak kami di Medan,
Joshua, Josafat, dan mamanya. Kami berdoa Tuhan, buatlah kehidupan mereka seperti bermimpi ketika mereka mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, seperti Bartimeus mengejar Yesus dengan sungguh-sungguh. Engkau pulihkan dan buat kehidupan mereka, ekonomi mereka, rumah mereka, pendidikan anak-anak ini. Tuhan, hikmat-Mu turun tercurah limpah kepada keluarga anak-anak kami yang ada di Medan. Joshua, Josafat, mamanya, di dalam nama Kristus Tuhan. Kami berdoa buat keluarga Bapak Dita, Eklesia, Simanulang. Berkati Tuhan, 3 anak daripada Bapak Dita ini, Tuhan memberkati masa depan mereka. Dita, sebagai anak yang tertua, Tuhan memberkati, bukakan pekerjaan buat Dita, supaya Dita, Tuhan dapat bekerja dan membantu ekonomi keluarga. Berkati usaha Bapak Dita sebagai mekanik bengkel motor. Tuhan, Engkau tambah-tambahkan customer setiap hari. Lebih-lebih lagi Tuhan yang dari Tuhan. Supaya mereka Tuhan semakin mengenal, takut akan Tuhan, dekat kepada Yesus. Bahwa Kristus adalah pemelihara kehidupan kami. Kami berdoa buat keluarga daripada Bapak Mangasi Tarigan. Yang saat ini sedang ada di Surabaya di dalam pekerjaannya. Kami doakan segala urusan pekerjaan bisnis di Surabaya, Tuhan, buat semuanya lancar, buat semua berhasil, buat semua beruntung. Berkati keluarga Pak Tarigan, istri, dan anak-anak mereka, dan bisnis mereka. Berikan hikmat daripada Tuhan, panjang sabar, keluasan hati, untuk membimbing ratusan karyawan mereka yang memiliki karakteristik, sifat, dan lain sebagainya yang berbeda-beda. Oleh karena itu kami berdoa, kiranya Tuhan memberikan kesabaran yang tanpa batas, memberikan hikmat yang daripada Tuhan untuk membuat setiap persoalan masalah menjadi mudah dan selalu ada jalan keluar. Secara khusus kami berdoa, berikan kesehatan yang daripada Tuhan, kekuatan daripada Kristus menyertai kehidupan. Kami berdoa kuat keluarga Pak Edwin dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga kecil ini ya Tuhan, Pak Edwin dan Ibu Mary, dan anak kami yaitu Edwin, keluarga Reinhard. Dalam pelayanan mereka, kami berdoa Tuhan kembangkan semakin luas, melebar ke kiri dan ke kanan. Dan kami berdoa tambahkan kapasitas yang daripada Tuhan, sehingga kasih Kristus semakin nyata dalam kehidupan. Dalam pekerjaan Pak Edwin dan Bu Mary, Tuhan berikan peningkatan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Dan kami berdoa tetap selalu dalam kesehatan dan perlindungan Tuhan. Pagar Kristus yang menyala-nyala buat keluarga Pak Ed di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak lupa berdoa buat Oma Emma. Tuhan, supaya di dalam usia Oma yang semakin tua, kasih Kristus semakin nyata. Kasih Kristus semakin memegang Oma dengan luar biasa. Seperti video yang tadi Tuhan Yesus, ada paket kasih Kristus untuk kami semua pada saat siang hari ini, menyembuhkan setiap luka hati kami, luka karena perkataan, luka karena ucapan, luka karena pengalaman-pengalaman kehidupan yang pahit di masa lalu. Hari ini ada paket yang diberikan Tuhan lewat firman-Nya kepada kami semua, sehingga Tuhan kami dipulihkan menjadi orang manusia ciptaan yang baru dalam Kristus. Terakhir kami berdoa buat saudara kami, sahabat kami, Ibu Helen Latul dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi pergumulan beliau dalam setiap kehidupannya, Tuhan kasih karunia-Mu cukup untuk Helen dan keluarganya. Tuhan, kami berdoa dengan cara Tuhan, Ibu Helen dapat bersekutu dengan keluarga, dengan suami, dengan anak-anak mereka di dalam berkat nama Kristus. Bukalah jalan untuk mereka selalu bersama di dalam Tuhan.
dalam pekerjaan, di dalam pelayanan mereka, dan pergumulan-pergumulan kehidupan mereka. Tuhan senantiasa ada dan campur tangan dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Dalam nama Tuhan Yesus, keluarkan dari segala pandemi yang ada. Terpuji nama Tuhan, inilah syafaat kami pada saat pagi ini kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya persilakan buat baik-baik. Seperti Bartimeus yang berseru kepadamu ya Bapa. Maka setiap kami pada pagi hari ini kami mau sama-sama, mari katakan, berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari sama-sama kita mau angkat kedua tangan kita, pandang wajahnya dan terimalah berkat-Nya. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk, diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar, diberkatilah setiap lumbung-lumbungmu, diberkatilah semua adonanmu, sebab engkau diangkat untuk naik dan bukannya turun, engkau dibawa untuk jadi kepala dan bukannya ekor. Kiranya kasih, anugerah, sukacita yang daripada Allah Bapa kita di dalam persekutuannya oleh kuasa Roh Kudus menyertai segala hal, apapun yang kau buat, apapun yang kau kerjakan, Dia buat semuanya itu berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama kita mau katakan, Bapa